Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kebimbangan adalah dosa, karena Alkitab berkata segala sesuatu yang tidak dikerjakan dengan iman adalah dosa. Dan Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kebingungan, karena Allah kita adalah Allah yang jelas, Allah kita adalah Allah yang pasti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak kesalahan dalam hidup kita, banyak persoalan dalam hidup kita, bahkan banyak masalah-masalah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita jalani segala sesuatunya dalam kebimbangan. Lalu mungkin kita berkata, lalu bagaimana saya nggak bimbang, bagaimana saya nggak bingung, bagaimana saya nggak khawatir, sebab masalah-masalah dalam hidup saya cukup berat, sehingga kadang-kala saya bimbang dalam mengambil keputusan, saya bimbang dalam menentukan sikap. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lupa bahwa kita sebetulnya adalah anak raja, kita adalah anak dari Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Makanya Alkitab berkata jelas, orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Alkitab berkata, jika kamu kekurangan hikmat, minta kepada Allah yang memberikan dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Artinya gak perlu kita bimbang, gak perlu kita khawatir. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita beriman, kita andalkan Tuhan, maka kita mendapatkan kepastian, kita mendapatkan ketenangan. Alkitab berkata, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak perlu engkau bimbang, tidak perlu engkau khawatir. Kita akan punya Tuhan yang hidup, kita akan punya Allah yang perkasa, kita akan punya Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Sehingga ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita berjalan menurut perintah-perintah Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari-Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang orang yang bimbang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari kebimbangan sebetulnya bukan bagian dari karakter. Kebimbangan juga bukan bagian dari sikap. Ada banyak orang yang berkata, ya pendeta memang karakternya begitu, pendeta dia penuh dengan kebimbangan, karakternya kurang tegas gitu, kurang pasti dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya jumpai bahwa orang bimbang sebetulnya bukan bagian dari karakter, bukan bagian dari sifat, tapi orang bimbang itu bagian dari rohnya. Kenapa saya bilang bagian dari rohnya? Waktu hubungan seseorang dengan Tuhan itu benar, waktu seorang itu hidup dalam iman kepada Tuhan, maka tidak seharusnya dia bimbang. Alkitab dengan tegas berkata, Allah tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Artinya Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh kekhawatiran, Allah tidak pernah memberikan kita roh kebimbangan, tetapi diberikannya iman, diberikannya kepastian, diberikannya kemenangan dan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan kita tentang orang yang bimbang dalam program ini, sama-sama kita lihat dari Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-113 sampai ayat yang ke-120. Mazmur 119 ayat yang ke-113 sampai ayat yang ke-120. Demikian firman Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat pemazmur berkata, orang yang bimbang hati ku benci,
tapi Tauratmu kucintai. Dengan lain kata, pemazmur sedang mau berkata bahwa orang yang bimbang itu nggak akan pernah pegang Taurat Tuhan. Orang yang bimbang itu gampang jatuh bangun. Orang yang bimbang gampang berkhianat. Orang yang bimbang gampang sekali terpengaruh oleh kondisi dan situasi. Makanya Daud sedang berkata, Tuhan, aku tidak mau bimbang hati, karena Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebagai sangga kuanggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud membandingkan hidupnya antara hidupnya, pergumulan, serta hukuman Tuhan. Tetapi satu yang dia bilang, aku tetap memegang perintah-Mu. Artinya kalau aku memegang perintah Tuhan, aku kuat menghadapi pergumulan, dan aku selamat di dalam penghukuman Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika aku tidak memegang perintah-perintah Tuhan, maka di tengah pergumulan aku bimbang, dan akhirnya aku jatuh dalam penghukuman dan penghakiman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa seorang itu bimbang? Ada banyak orang yang berkata, oh memang karakternya. Atau sebagian berkata, ya karena masalahnya terlalu besar. Ya karena persoalan hidupnya terus bertubi-tubi. Tetapi saya pelajari mengapa seorang bimbang. Yang pertama, orang bimbang itu karena tidak meyakini firman Tuhan. Mungkin dia baca firman, mungkin dia dengar khotbah pendeta, tetapi dia tidak meyakini. Paulus berkata begini, kami menaklukkan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya begini, Paulus berkata bahwa betul kadang-kadang dalam pikiranku ada hal-hal yang questioning the word, artinya meragukan firman Tuhan. Tetapi aku menawan segala pikiran, artinya aku taklukkan pikiranku di bawah firman Tuhan. Artinya apapun yang firman Tuhan katakan, itu yang harus aku yakini. Walaupun mungkin belum aku alami, walaupun mungkin belum aku lihat kenyataannya, walaupun mungkin belum aku rasakan manfaatnya, tetapi pokoknya kalau Tuhan sudah berfirman, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin rumah tanggamu sedang mengalami goncangan, mungkin dalam masa mudamu kau sedang mengalami goncangan, mungkin secara financial, secara keuangan saudara sedang mengalami goncangan, atau mungkin hubungan saudara dengan ipar saudara, hubungan saudara dengan mertua saudara sedang kurang baik, sehingga akhirnya kau hidup dalam kebimbangan. Atau mungkin dokter baru saja berkata nggak bisa punya anak, atau dokter baru saja berkata penyakit kankermu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita yakini firman Tuhan. Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Kita pegang firman Tuhan, kita imani firman Tuhan, kita yakini firman Tuhan, kita gak perlu bimbang. Yang kedua saya pelajari mengapa seorang bimbang. Yang kedua saya pelajari karena dia selalu berpikir yang buruk. Paulus berkata apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Ada banyak orang yang pikirannya selalu negatif, pikirannya selalu buruk, sehingga apa yang terjadi, hidupnya selalu dalam kebimbangan, hidupnya selalu dalam kecemasan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus berpikir buruk? Ayub berkata begini, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kuasa di dalam pikiran saudara. Kalau saudara terus pikirkan yang negatif, saudara pikirkan terus yang buruk, maka hidup saudara akan penuh dengan tekanan dan kebimbangan. Tapi sebaliknya, kalau saudara pegang janji Tuhan, saudara imani hal-hal yang baik, maka segala yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari mengapa seorang bimbang, karena tidak belajar berserah. Seorang itu bimbang kenapa? Karena terlalu ngandalin
ini kekuatan sendiri, selalu merasa saya bisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang berserah. Berserah itu bukan berarti pasrah, menyerah, dan gak buat apa-apa. Bukan itu maksud saya. Berserah itu berarti saya mengandalkan Tuhan, saya minta pimpinan Tuhan, saya biarkan Tuhan ngatur langkah saya taati jalan-jalan Tuhan, dan saya akan melihat kemenangan tersedia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar berserah. Mari kita belajar dengar suara Tuhan. Mari kita belajar minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Jangan bimbang, Tuhan gak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, pendeta, aku gak ngerti apa yang sedang saya hadapi. Berat sekali yang saya sedang hadapi. Pertanyaan saya cuma sederhana. Tidakkah engkau sadar bahwa kita punya Allah yang besar? Tidakkah kita sadar bahwa kita punya Allah yang luar biasa? Maukah kita berserah kepadanya? Minta Dia yang ngatur hidup kita, minta Dia yang tuntun dalam hidup kita. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Dia menuntun hidup kita, maka kita akan melihat jalan kemenangan. Ingat mengapa orang bimbang? Karena tidak meyakini firman Tuhan. Yang kedua, karena selalu berpikir yang buruk. Yang ketiga, karena tidak belajar berserah. Dan akhirnya yang keempat, kenapa orang bimbang? Karena tidak mau menundukkan segala ketakutannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala pikiran-pikiran khawatir, kadangkala pikiran-pikiran takut seringkali terlintas dalam pikiran kita. Tetapi kita harus menolaknya, kita harus menundukkannya. Setiap kali kita berpikir, aduh jangan-jangan anak saya nanti begini ya, aduh jangan-jangan nanti suami saya begini ya, aduh jangan-jangan keluarga saya nanti begini ya. Kita harus berani tundukkan pikiran kita, kita harus berani tundukkan ketakutan kita, dan kita mulai berani tundukkan segala tipu daya muslihat iblis sambil berkata, aku percaya Kristus akan membela aku. Aku percaya aku akan menang. Aku percaya aku akan melihat mujizat. Taklukkan, tundukkan ketakutan saudara. Pegang janji Tuhan dan selalu mengimani kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan hidup dalam kebimbangan. Orang-orang bimbang gak akan tenang. Orang-orang bimbang akan ngambil banyak keputusan yang keliru dalam hidupnya. Dan orang-orang bimbang akhirnya akan hidup dalam kegagalan. Tapi orang yang beriman kepada Kristus selalu akan melihat jalan kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Atau mungkin saudara sedang mengalami kebimbangan hari ini, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena membutuhkan zaman Tuhan, kekuatan mujizat dari Tuhan. Hamba doa buat setiap mereka yang terikat dengan kebimbangan selama ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kami terus meyakini firman, kami tidak berpikir yang buruk, kami selalu belajar berserah, dan akhirnya menundukkan segala ketakutan kami, dan mengimani janji-janji Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan yang lemah, rumah tangga dipulihkan, diberikan suasana sorga, orang-orang muda diberkati dan melihat kemuliaan Tuhan. Setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami, dagang kami diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus menang, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.